Of Rani, ku buat pelakor menderita. Tega sekali Mas Anton berkata aku mandul. Normal bukan? Sebagai perempuan aku merasa sedih dimaki mandul. Memang sudah 4 tahun aku menikah dengan Mas Anton dan belum memiliki keturunan. Tapi bukan berarti aku mandul. Banyak kok di luar sana yang bahkan sudah 10 tahun menikah belum dikaruniai anak. Tapi suami setia, memberi semangat pada istrinya. Bukan menikah lagi. Memang tidak ada larangan suami menikah lagi asal mampu berbuat adil. Namun, tidak semua perempuan juga mau menerima pernikahan kedua suaminya. Hanya perempuan pilihan yang memiliki kelebihan rasa sabar sehingga mampu menerima dengan ikhlas jika suaminya menikah lagi. Bukan perempuan seperti aku yang tidak mau berbagi. Iya, aku tidak mau. Bahkan membayangkan suami mendua pun aku tak mampu. Tapi takdir berkata lain, aku yang sangat menentang tapi memilikinya. Cukup sudah teman-teman terdekatku kalah dalam suami dan pelakornya. Tidak berlaku dalam kehidupanku. Bagiku, siapapun orang itu yang berani mengusik atau menyakiti perasaanku, akan ku balas mereka. Akan ku buat menderita. Pelakor durjana yang tak punya hati harus dibasmi. Mas Anton dan Vina, kalian telah mengkhianati aku. Maka akan ku balas dengan membuat kalian menderita. Begitu banyak suami temanku yang lebih memilih pelakor daripada istri dan anaknya. Semua pelakor itu sama, jika kita berbuat baik dan mengalah, akan semena-mena. Kalau pelakor baik, kenapa dia tega merusak kebahagiaan orang lain? Apakah pelakor memang tak punya hati? Aku benci pelakor. Aku benci kamu Vina. Dan aku juga benci kamu, Mas Anton. Kamu bukan cuma menyakitiku dengan pengkhianatan kamu, tapi kamu juga telah menghinaku mandul. Akan ku buat kalian menderita baru ku tendang keluar dari rumah ini. Aku memang sedih, tapi bukan tipeku untuk memohon iba pada suangku. Apalagi mengemis cintanya. Aku tak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Aku harus kuat seolah tidak terjadi apapun pada diriku. Meskipun ada rasa sakit yang teramat dalam. Tapi aku tidak mau menunjukkannya. Ran, Mbak dikirimi foto mesra, Mas Galang dan perempuan itu. Pernikahan Mbak di ujung tanduk. Mas Galang lebih memilih menceraikan Mbak dan memilih menikahi Santi. Mbak lelah mengemis. Padahal, Mbak rela kok kalau memang Mas Galang menikah lagi tanpa menceraikan Mbak. Tapi, Santi maunya Mas Galang menceraikan Mbak. Kasihan Ayu. Masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ayahnya. Tiba-tiba aku kembali teringat ucapan Mbak Winda dan wajah sedihnya saat itu. Hingga sampai saat ini, Mas Galang dan wanita itu masih hidup bersama dan telah memiliki seorang anak perempuan berumur 10 tahun. Sedangkan anak perempuan Mbak Winda berumur 11 tahun. Sesak dada ini saat mengingat kehancuran kakakku. Rani, teriak Mas Anton dari luar. Apalagi si manusia itu ganggu saja malam-malam. Gedoran pintu masih tak berhenti membuatku harus beranjak untuk membukanya. Apalagi, balasku setelah membuka pintu. Aku pinjam kipas angin. Panas di sana. Kamu gila ya? Bahkan obat nyamuk pun tidak ada. Di sini bukan toko elektronik. Jadi tidak ada kipas angin. Kalau mau kipas angin beli di toko. Dan, kalau mau obat nyamuk, beli di warung. Kamu masih ingat kan? Warung di depan komplek, tidak lupa jalan kan? Silahkan beli di luar, ucapku seraya menutup pintu. Brak, kaget aku ketika mendengar suara pintu kamar ditendang kencang. Ih, bodoh amat, terbesit di kepalaku untuk meminta Mbak Winda dan Ayu tinggal di rumah ini. Toh, antar rumahku dan sekolah Ayu lumayan dekat. Tak ku buang waktu, segera aku meraih ponsel dan menghubungi kakakku. Halo, Mbak apa kabar? Sapaku. Halo, Ran, kabar baik. Tumben kamu telepon Mbak. Gini, jadi aku mengalami kejadian seperti yang Mbak alami dulu. Dan aku mau, Mbak Winda dan Ayu tinggal di rumahku. Bantu aku, Mbak. Aku mau kasih pelajaran buat perempuan itu. Pengin banget ku jadikan babu. Kalau perlu, ayah dan ibu diajak ya, Mbak. Kamu serius? Kok bisa? Cerita dong, Ran. Panjang ceritanya, Mbak. Nanti saja setelah Mbak di sini aku ceritain. Kutunggu besok kedatangannya ya, Mbak. Oke sip. Mbak juga gemes banget sama perempuan perusak. Kerjain si Anton sama istri barunya. Jangan kasih kendor, ucap Mbak Winda penuh nafsu. Sip, jawabku lalu memutuskan sambungan teleponnya. Ampun, aku tak sabar membayangkan esok pagi.
Akan ku buat hari-harimu seperti neraka, Vina. Memang dasar kamu apes, berani masuk ke dalam kehidupan rumah tanggaku. Siap-siap saja ku buat menderita. Entah kenapa, rasanya aku ingin menyiksa Vina, membebeknya menjadi rengginang. Sedang Mas Anton, ingin sekali ku jadikan perkedel jagung. Hoam, ngantuk juga mataku. Lebih baik sekarang tidur. Siapkan tenaga untuk menyiksa Vina esok pagi. CK, tertawa jahat aku ini. Lumayan juga, tenaganya bisa dijadikan babu gratisan. Kering, alarm pagi berdering. Waktunya aku bangun, mandi lalu berangkat ke toko. Namun, karena hari ini harus menunggu Mbak Winda yang akan datang, sengaja aku berangkat ke toko lebih siang. Toh sudah ada Eddie yang memiliki kunci cadangan. Tenggorokan ini terasa haus. Segera bergegas ke dapur untuk mengambil minum. Mataku membulat sempurna ketika melihat di sofa ruang keluarga, tengah tertidur sepasang manusia tanpa dosa. Membuat darahku berdesir sepagi ini. Astagfirullah, enak banget mereka tidur kekepan begitu. Mungkin sengaja ingin membuatku cemburu. Jangankan cemburu, untuk kembali dengan Mas Anton pun aku enggan. Hanya saja, cerai terlalu cepat itu terlalu mudah untukku. Kamu itu ligar. Tidak ada laki-laki yang mau dengan perempuan mandul seperti kamu. Gelegar, hatiku panas kala mengingat lagi ucapannya yang menyakitkan. Keterlaluan kamu, Mas. Mentang-mentang sudah ada Vina, punya mulut tidak dijaga. Awas kalian berdua. Dengan nafas yang tersengal menahan emosi, aku melanjutkan langkah ke dapur. Ku ambil air dingin dan meneguknya. Segar, ku bawakan seteko air ke ruang keluarga. Cur, seteko air dingin itu ku guyurkan pada sepasang manusia yang tertidur pulas dalam satu sofa. Biar saja mereka bilang aku kejam. Tak peduli, yang pasti aku benci pelakor dan pengkhianat. Cukup sudah sampah masyarakat seperti ini menyakiti hati perempuan lain. Sebenarnya benciku terlebih karena teringat nasib kakakku saat itu. Kebetulan juga Vina masuk ke dalam rumah tanggaku dan menjadi duri, hingga akhirnya menjadi tempat pelampiasanku. Bukan hanya Vina, Mas Anton pun merasakan imbasnya. Karena mereka adalah pelaku utama penyebab terjadinya permainan ini. Bocor, bocor, teriak Mas Anton gelagapan. Keduanya langsung bangun dan menatapku garang. Siapa yang suruh kalian tidur di sini? Bentakku. Kalau sofaku rusak bagaimana? Kalian mau ganti? Maaf, Ran, kami tidak bisa tidur di kamar pembantu. Panas dan banyak nyamuk. Karena kamar itu sangat pengap dan lebih tepat sebagai gudang, jawab Vina lirih. Aku nggak mau tahu ya, pasti sofanya ada bekas iler kalian. Buang-buang, aku jijik, pokoknya, nanti jangan ada lagi sofa bekas kalian. Atau, tidak apa-apalah, ini tidak usah dibuang. Jadikan ini sebagai tempat duduk kalian. Tapi ingat, kalian hanya boleh sentuh sofa ini. Jangan barang-barangku yang lain, aku jijik. Oh ya, kamu Vina, mau membayar sewa kamar atau jadi pembantu aku? Kebetulan, kakakku dan anaknya mau tinggal di sini. Jadi aku pasti membutuhkan pembantu, tanyaku. Sebenarnya aku jijik kalau barang-barang di rumah ini disentuh oleh mereka. Tak sudi rasanya. Namun, bagaimana lagi, aku tak ada pilihan karena memang ingin menjadikan Vina babu. Ya deh, aku mau, Ran. Sampai aku dapat pekerjaan, ucap Vina. Mas Anton menatap ke arahnya. Keterlaluan banget kamu, Rani. Sudah pin ATM kamu ganti juga. Sakit jiwa kamu, bentak Mas Anton. Hei, stop, kamu bilang aku keterlaluan. Karena sadar atau tidak, kamulah yang keterlaluan, Mas. Ingat itu, kamu pikir dengan membawa dadakan istrimu itu, tidak keterlaluan? Hah? Jawab, dasar brengsek kamu, Mas. Bajing asteris N. Tahu kamu? Untung saja ATM segera ku blokir. Ternyata benar dugaanku, kalian akan mengambil uang di sana. Kalian kira aku bodoh? Hei, sayang, otak kalian salah kalau berpikir aku bodoh. Ingat ya, Mas, kalian di sini numpang. Kalau kalian tidak jaga adab di sini, aku punya hak untuk mengusir kalian dari rumah ini. Jadi ingat itu, tegasku. Vina menyenggol siku tangan Mas Anton. Seolah memberi kode. Terbukti karena Mas Anton tidak lagi membalasku. Karena kamu sekarang menjadi pembantuku, tolong panggil aku, Bu Rani. Jangan panggil, Rani, itu tidak sopan,
perintahku pada Vina. Baik, Bu. Kami ke belakang dulu, ucap Vina manis. Bagus, sekarang buatkan aku kopi. Aku mau sedang dan jangan terlalu manis. Kalau sampai salah, aku tidak mau meminumnya, ucapku. Iya, Bu, jawab Vina. Kini aku bisa duduk santai sambil menonton TV dan menunggu kedatangan Mbak Winda. Ini baru awal perjalanan. Belum setengahnya, sayang,